Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat muslim, kita berjumpa lagi di Formula TV channel. Hari ini kita masih membahas tentang puncak kesadaran daripada umat Islam. Puncak kesadaran manusia yang beragama Islam adalah sadarkah bahwa dia sudah beragama Islam. Islam itu artinya pasrah. Kapan dia mulai memasrahkan dirinya untuk berislam, taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang atau manusia yang bisa beragama Islam. Orang yang hidup zaman Nabi, ketemu Nabi, bahkan masih sanak famili saudaranya, bahkan pamannya, belum tentu masuk beragama Islam, dapat hidayah. Bisa jadi musuh Islam akan membunuh baginda kita, Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi tidak cukup kita bapak ibu ke Islam, kita terlahir Islam. Kita harus beriman, mesti percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iman ini sekali lagi kalau Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqusu, iman kadang naik kadang turun. Iman itu tidak stabil. Bahkan banyak orang Islam apabila ia tidak beriman, badannya besar, sehat, walafiat, bahkan pinter, profesor, doktor, bahkan pengusaha, kaya. Tapi kalau tidak ada iman, susah atau tidak mungkin dan tidak dapat mengangkat tangannya untuk takbir beribadah kepada Allah, menjalankan sholat 5 waktu. Jadi tidak hanya sekedar level daripada Islam, tidak hanya sekedar level puncak kesadaran, sekedar iman. Iman itu harus dimasukkan ke dalam hati yang paling dalam, yaitu berupa keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Beribadahlah, menyembahlah Allah dengan seyakin-yakinnya. Bagaimana kita beriman kepada Allah tapi kita tidak yakin? Apakah sudah cukup kita berislam, beriman dan yakin kepada Allah? Belum cukup, yaitu kita harus mendalami lagi keyakinan kita. Dan agar kita bisa yakin, yaitu kita mesti paham. Bagaimana kita mesti paham? Ya kita harus menuntut ilmu, mencari ilmu agar kita paham. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, afala taqilun, apakah kamu tidak punya akal? Afala tafakarun, tidakkah kamu memikirkan? Pertanyaannya adalah apa yang mesti kita pahami? Yang mesti kita pahami minimal adalah tentang sifat, nama dan zat Allah dan perbuatan Allah. Allah itu ada, Allah itu wujud, Allah itu zahir, Allah itu dekat. Kenapa kita tidak paham? Kenapa kita tidak mengetahui? Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Intinya kita mesti memahami ilmu tasawuf, ilmu ma'rifatullah, awaludin ma'rifatullah. Kuntu kanzan mafiyah, sesungguhnya Allah ini adalah hasanah yang tersembunyi, sesuatu yang tersembunyi. Kuntu kanzan mafiyah, fa'aradtu an ukhraf, Allah ingin dikenal, fa'khalaqtu khalqa, maka Allah menciptakan khalqa, yaitu makhluk, liya'rifuni, agar makhluk itu mengenal Allah. Subhanallah. Jadi kita harus mengetahui tentang yang namanya ahadiyah. Wa huwallahu ahad, Allah yang esa, yang tunggal, yang kosong tapi isi tapi kosong. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Sahabat muslim dimana berada, apakah sudah cukup kita sampai level di Islam, iman, yakin, dan sampai kita di tingkat pemahaman kita bisa menafsirkan daripada kitab suci Al-Quran? Tidak. Yaitu apa selanjutnya? Tingkat selanjutnya adalah setelah paham kita mengamalkan. Daripada ilmu, iman, keyakinan yang kita miliki, kita harus amalkan. Kalau kita tidak amalkan, sebagaimana Allah berfirman, kama salih khimar yahmil asfar, itu seperti keledai yang bawa kitab-kitab.
Atamuruna nas bil birri wa la tansawna anfusakum. Kau mengajak manusia kebaikan tapi kamu sendiri tidak melakukannya. Kaburah kabura maqtan indallah an taqulu ma la ta'alun. Sangat besar murka di sisi Allah kamu mengatakan, kamu menyampaikan tapi kamu tidak mengamalkan. Subhanallah, maha suci ya Allah. Tangga selanjutnya, level selanjutnya setelah kita memahami, kemudian kita mengamalkan apa? Terakhir kemarin sudah kita bahas, yaitu level selanjutnya kita mengamalkan dengan tulus ikhlas. Kita beribadah kepada Allah dan menjauhi larangan Allah, ibadah mahdah maupun ibadah ghair mahdah. Kita dalam menjalankan perintah Allah dengan tulus ikhlas. Jangan kita hubung dunia, mengharapkan dunia, hitung-hitungan. Dan ikhlas itu ada 3. Ikhlas di dunia, yaitu kita pengen kaya. Dengan kita beribadah kepada Allah, kita ingin sukses, ingin kaya. Itu ikhlas di dunia. Ada ikhlas di akhirat. Kita sholat, zakat, puasa, haji, kita beribadah, kita berzikir, kita berwirid, ingin mendapatkan surga dan bidadari. Itu adalah ikhlas yang tingkat 2, yaitu ingin mendapatkan daripada surga dan bidadari. Tetapi ikhlas yang paling utama adalah bukan ikhlas mendapatkan dunia atau mendapatkan akhirat, tapi ikhlas yang mencari ridho Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Aku tidak perintahkan kamu sekalian beribadah kepada Allah hanya dengan ikhlas, mencari ridho Allah. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, hanya Engkau yang kutuju. Wa ridhaka matlubi, aku hanya mencari ridhomu. Wa ma'rifatika wa'tini mahabbataka, dan aku hanya mengharapkan cinta dan kasih sayangmu. Wa'tini mahabbataka wa ma'rifatika, dan juga untuk mengenalmu. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Jadi sahabat muslim, kita sudah sampai ke level di mana level yang pertama yaitu kita beragama Islam. Tidak cukup hanya kita berhenti di level tingkat Islam, naik tingkat selanjutnya yaitu beriman, naik tingkat selanjutnya itu yakin, naik level selanjutnya adalah kita tidak hanya yakin tapi paham. Setelah paham kita amalkan ajaran agama Islam. Setelah kita amalkan, kita mesti tulus ikhlas, hanya mencari ridho Allah. Harus tulus dan ikhlas, hanya mencari ridho Allah. Dan kemarin kita sudah sampai tahap di sana. Tahap selanjutnya setelah kita tulus ikhlas hanya mencari ridho Allah, tahapan selanjutnya adalah kita mesti, setelah kita ikhlas mencari ridho Allah, disitulah kita mulai muncul rasa ketenangan jiwa. Allazina amanu tatma'innu bidzikrillah ala bidzikrillah tasma'inul qulub. Hati kita mulai tenang karena yang kembali kepada Allah adalah jiwa yang tenang. Ya nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Ya nafsul mutmainnah, irji'i rabbiki radiyatan mardiyah fad'uli fi ibadi wadkhulil jannati. Hai ya nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, ya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah mengharapkan engkau puas dan kita pun akan merasakan kesenangan dan kepuasan. Jadi sahabat muslim, setelah kita ikhlas, kita muncullah ketenangan jiwa, ketenangan batin, ketenangan rohani, ketenangan batin. Setelah kita ikhlas mencari ridho Allah, pada saat kita sudah makom ketenangan jiwa, disitulah yang dinamakan kita sudah mencapai makom, yaitu makom awal daripada kewalian. Jadi antara anugerah dan musibah,
kesenangan dan kesedihan, kegembiraan dan kekecewaan itu sudah menjadi suatu kenikmatan. Jadi jiwanya tenang. Apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah kirim, anugerah musibah, COD, cash and delivery, kita sudah menerima, dan kita menerimanya dengan ketenangan, dengan kesenangan, dan penuh dengan kedamaian, dengan selalu berbaik sangka kepada Allah. Ana inda zonni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Demikian sahabat muslim, kita hari ini episode part yang ke-9, yaitu sudah sampai makom atau tingkat, yaitu ya nafsul mutmainnah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.